Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Husnuhatimah dari kelas Algeografi. Di sini saya akan menjelaskan materi kartografi. Kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani karto atau karto yang berarti permukaan dan graf yang berarti gambaran atau bentuk. Sehingga kartografi merupakan gambaran permukaan bumi. Pengertian lain dari kartografi ialah ilmu tentang pembuatan peta. Istilah kartografi pun telah berubah secara mendasar sejak abad 18. Kartografi pada mulanya hanya didefinisikan sebagai ilmu pembuatan peta. Namun, saat ini batasan pengertian kartografi mencakup penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Ruang lingkup kartografi. Tujuan dari kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu, sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan dipahami. Oleh karena itu, ruang lingkup kartografi meliputi proses sebagai berikut. Pengertian peta. Definisi peta menurut ICA, International Cartographic Association, ialah peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil. Biasanya dibuat dengan bidang datar, dapat meliputi perujudan atau features pada permukaan bumi atau benda angkasa. Letak maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa. Sedangkan menurut seorang ahli kartografi dari Prancis, peta adalah suatu gambaran konvensional sebagian besar dibuat di atas bidang datar yang menggambarkan fenomena nyata maupun abstrak yang terdapat dalam suatu ruang. Kemudian oleh Bort tahun 1990, peta diberi pengertian sebagai penyajian atau abstraksi kenyataan geografik, suatu alat untuk menyajikan informasi geografi dengan cara visual, digital, atau nyata. Fungsi peta. Ada 4 fungsi peta, yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif, memperlihatkan ukuran, memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta, mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang, dan menyajikannya di atas peta. Macam peta dan ruang lingkupnya. Macam peta ditinjau dari jenis, ada 2 yaitu peta foto dan peta garis. Macam peta ditinjau dari skala. Yang pertama, peta kadastral atau hak milik, kemudian peta skala besar, peta skala medium, peta skala kecil, dan peta umum. Macam peta ditinjau dari fungsinya yaitu peta umum atau general map, peta tematik, dan card. Macam peta ditinjau dari maksud dan tujuannya, misalnya peta tanah, peta geologi, peta kadaster, peta ekonomi, peta kependudukan, peta iklim, peta tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi. Agar dapat menyebarkan dan melaporkan suatu informasi yang berguna, manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilan tertentu untuk dapat melakukannya. Beberapa metode komunikasi adalah bahasa tulis-menulis atau literasi, bahasa lisan atau artikulasi, dan penggunaan angka-angka atau numerasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk komunikasi yang menggunakan cara grafis disebut grafisasi.
Grafisasi terdiri dari beberapa teknik, mulai dari penggunaan fotografi sampai ke peta, grafik, dan diagram. Semua cara grafis tersebut mempunyai salah satu hal yang umum yang membedakannya dengan metode lain, yaitu penggunaan bentuk dua dimensi untuk menyampaikan dan menyajikan konsep-konsep dan ide-ide. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi dengan cara apapun mempunyai hal yang sama, yaitu secara umum, komunikasi mempunyai jaringan yang secara sederhana terdiri dari yang pertama, source of information atau sumber, kemudian channel atau saluran yang menyalurkan informasi tersebut, dan recipient atau orang yang menerima informasi tersebut. Kemudian digambarkan sebagai berikut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Misalnya dalam bahasa lisan dan pada sistem komunikasi kartografis, yaitu source, encoder, channel, decoder, recipient, dan noise. Komponen peta. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi pada peta, pengguna peta harus lebih dahulu memahami komponen peta serta unsur-unsur penyusun peta dan fungsi dari unsur-unsur tersebut. Peta setidaknya tersusun atas beberapa unsur atau komponen sehingga menyatu menjadi sebuah peta. Komponen-komponen atau unsur-unsur peta antara lain, yang pertama judul peta, kemudian garis astronomis, inset, garis tepi peta, sumber peta, tahun pembuatan peta, mata angin, simbol peta, warna peta, legenda peta, lettering, dan skala peta. Lettering. Lettering bukan merupakan unsur yang dipetakan, melainkan sebagai tambahan untuk memberikan identitas objek yang dipetakan. Lettering adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menerangkan informasi yang terdapat pada peta. Permasalahan yang sering timbul adalah bagaimana cara menempatkan nama-nama unsur yang dipetakan tersebut agar peta tetap mudah dibaca dan tidak membingungkan bagi si pemakai peta. Dalam peta, lettering merupakan sebuah tulisan bermakna yang terdapat di dalam peta. Bentuk hurufnya meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Sejumlah fungsi penggunaan huruf dalam peta adalah sebagai berikut. 1. Huruf kapital tegak untuk nama benua atau provinsi. Yang kedua, huruf kapital miring untuk nama samudra atau lautan. Yang ketiga, huruf kapital kecil tegak untuk nama kota atau kabupaten dalam wilayah. Yang keempat, huruf kapital kecil miring untuk nama sungai, danau, dan atau rawa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam lettering yaitu corak huruf, biasanya tipe Roman, italik, atau gotik. Bentuk huruf yaitu kapital atau kecil, huruf tegak atau miring. Ukurannya sesuai proporsi. Metode lettering yaitu manual dengan tangan, dengan rugos, dengan rapidograph, dan sablon. Bisa juga dengan komputer. Penempatan hurufnya, nama sebaiknya diatur sejajar, garis lintang atau bujur, dan pengaturan lainnya. Generalisasi. Apa sih generalisasi itu? Generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Mengapa generalisasi diperlukan?
Generalisasi peta diperlukan karena peta tematik hanya memuat informasi-informasi sesuai dengan isi tema yang disampaikan. Dalam kenyataannya, biasanya data-data sebagai input untuk informasi isi tema tersedia dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak mungkin disampaikan semuanya secara mentah dalam suatu peta tematik. Alasan lainnya adalah peta tematik biasanya dibuat dalam skala yang lebih kecil daripada peta dasar, sehingga reduksi skala bagaimanapun akan mengurangi kedetilan informasi yang akan disampaikan. Tipe generalisasi yaitu secara grafis dan konseptual. Grafis yaitu generalisasi secara grafis tidak akan mempengaruhi jenis dan penataan simbol, sedangkan generalisasi konseptual terkait dengan proses. Faktor yang mempengaruhi generalisasi. Yang pertama adalah skala peta. Skala menentukan ukuran gambar objek pada peta. Tingkatan generalisasi tergantung dari skala yang dipilih. Makin kecil skala, makin besar tingkat generalisasi. Penyajian harus disederhanakan untuk mempertahankan tingkat kejelasan dari peta. Misalnya pada skala 1:10.000. Yang kedua, maksud dan tujuan dari peta. Ada bermacam-macam peta sesuai dengan maksud dan tujuan. Unsur-unsur utama yang berhubungan dengan maksud dan tujuan peta tadi harus lebih ditonjolkan dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Simbol pada peta. Pemakaian simbol-simbol kartografi dalam pembuatan peta dasar maupun peta pendaftaran telah diatur ketentuannya dalam PMNA atau KAP BPN nomor 3 tahun 1997. Jenis simbol yang digunakan dalam pemetaan pendaftaran tanah yakni simbol titik dasar teknik, simbol kartografi pada peta dasar pendaftaran, simbol kartografi pada peta pendaftaran. Proyeksi peta. Pengertian proyeksi peta. Suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan peta, serta merupakan suatu usaha untuk menyatakan bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk yang diubah itu harus tetap. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Dan yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Suatu peta yang ideal adalah apabila peta tersebut mempunyai luas, bentuk, arah, serta jarak yang benar. Tetapi, ternyata dalam hakikat pelaksanaannya, suatu sistem proyeksi adalah bahwa untuk dapat memenuhi ketiga syarat itu sekaligus adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Harus ada yang dikorbankan. Untuk memenuhi satu saja dari syarat tersebut, untuk seluruh bola dunia juga merupakan hal yang tidak mungkin. Kadang hanya dapat dipenuhi oleh satu syarat. Dan hanya untuk sebagian kecil daripada muka bumi. Merubah bidang lengkung menjadi bidang datar akan selalu mengalami distorsi. Setiap jenis proyeksi pasti mempunyai segi kebaikan dan kelemahan sesuai dengan tujuan peta dan bagian daripada muka bumi yang digambarkan. Cara mengurangi kesalahan sekecil mungkin untuk dapat memenuhi lebih dari satu syarat peta ideal yaitu dengan membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak luas. Kemudian memilih bidang proyeksi yang sesuai dengan daerah yang dipetakan atau menggunakan bidang yang dapat didatarkan, yakni bidang datar, zenithal, bidang kerucut atau konikal, dan bidang silinder, silindrikal. Macam-macam proyeksi peta. Ditinjau dari sifat asli yang akan dipertahankan, yang pertama proyeksi ekuivalen.
kemudian proyeksi konform, dan proyeksi equidistant. Ditinjau dari macam bidang proyeksi, yang pertama proyeksi azimutal, kemudian proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Apabila ditinjau dari kedudukan sumbu simetri terhadap bidang proyeksi, yaitu proyeksi normal, kemudian proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Sistem koordinat pada peta. Untuk menghindari koordinat negatif di dalam proyeksi universal transverse Mercator atau UTM, setiap meridian tengah di dalam setiap zone diberikan harga 500.000 M timur. Untuk harga-harga ke arah utara ekuator dipakai sebagai datum diberi harga 0 M North. Untuk perhitungan ke arah selatan ekuator diberi harga 10 juta M North. Terima kasih.